Asik, dapat pisangnya banyak. Rumput laut yang saya dapatkan ini jenisnya agar kuda dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan lauk makanan. Sekarang saya sedang berada di Goa Lauk dan ingin menyusuri sampai ke dalam bersama para pemuda Kampung Cirompang. Ada kepiting, sama apa lagi? Ada ikan satu, lumayan. Selamat datang di Sawarna. Selain pantai, daerah Lebak juga terkenal dengan sungainya. Tidak sekedar menyusuri sungai, kali ini saya akan memburu salah satu penghuninya. Saya bersama Kang Diding ingin mencari kepiting bakau karena katanya di Sungai Cipedang ini memang banyak habitatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten, Sungai Cipedang memiliki panjang sekitar 30 km. Kondisi sungai yang dikelilingi hutan nipah jadi salah satu tempat favorit kepiting untuk bertahan hidup. Sebelah sini bisa nih, Kang? Bisa. Op. Kita coba di sini. Ayo, pasang, Kang. Nah, jadi kepiting bakau itu suka sekali dengan ikan kue kecil. Nah, sekarang kita mau jadikan umpan. Perangkap kepitingnya ini cukup unik. Jadi kepiting bisa masuk dari sisi yang sebelah sini, bisa juga dari sini. Terus karena kakinya banyak, jadi dia nyangkut-nyangkut, nggak akan bisa keluar lagi. Perangkapnya sudah siap. Sekarang kita mau letakkan di, agak ke tengah sungai karena kepiting banyaknya di tengah-tengah. Langsung masukin aja kan, Kang? Masukin aja, ya udah. Oke. Tidak hanya satu perangkap, kami mencoba peruntungan dengan menebar perangkap ke beberapa titik potensial. Karena musimnya pancaroba, jadi banyak kepiting-kepiting pada keluar. Nah, ini umpan saya nih udah ada 3 nih ikannya nih. Biar dapetnya banyak. Penasaran dengan hasilnya, kami pun kembali ke perangkap pertama. Nih ya, Kang, langsung tarik aja. Ya, udah ada hasil. Saatnya kita ambil. Bisa gede-gede. Wah, dapat, Kang. Kang ini gede banget. Ya. Kepiting bakau punya beragam warna, seperti ungu, hijau, warna lumpur, atau oranye seperti yang saya dapatkan ini. Kang, ini bukanya gimana, Kang? Ya, sini. Coba. Kita keluarin Ya. kepitingnya. Memiliki jumlah kaki yang cukup banyak, membuat kepiting mudah terjerat pada jaring perangkap. Namun mengeluarkan kepiting dari perangkap bukan hal yang mudah. Capitnya yang kuat dan siap menerkam jadi bagian tersulit untuk melepaskannya. Coba, Kang, saya mau pegang. Coba, pegang. Aduh, takut. Tangan kanan. Tangan kanan. Kayak gini posisinya, kayak gini. Yang kuat. Nah, kepiting bakau ini emang ukurannya besar sekali ya, hampir sejengkal saya. Bahkan ada yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Besar banget, Kang, ini. Agar aman, kaki dan capit kepiting harus diikat. Ini udah, Kang? Udah. Ya udah, kalau gitu kita ambil ke lokasi selanjutnya. Oke, siap. Saya bantu. Tarik. Mudah-mudahan ada kepitingnya. Ya, dapat 2. Wah, nggak sia-sia kita nunggu 2 jam. Wow, kita udah banyak nih dapat kepitingnya. Saya nggak sabar mau langsung dimasak. Pasti rasanya masih fresh banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kepiting hasil tangkapan kita sudah cukup banyak, jadi sekarang kita mau mulai masak. Ini kita mau masak apa, Bu? Kepiting Oseng. Mau dimasak kepiting oseng, tapi dengan cara yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki cangkang yang keras, kepiting harus direbus terlebih dulu. Ya, jantung pisang akan jadi pelengkap olahan kepiting yang akan kami buat. Sering digunakan dalam berbagai olahan makanan, bagian dalam jantung pisang memiliki tekstur yang lembut. Jantung pisang ini ternyata bentuknya mirip sekali sama kol. Ya Bu ya. Terus ini kalau dimasak enak nih Bu rasanya. Wah, ini nanti kita oseng-oseng bareng kepitingnya. Nah, ini kepitingnya sudah direbus, sudah berwarna kemerahan. Sekarang kita mau oseng-oseng. Irisan cabai, aneka bawang, hingga tomat menjadi kunci kenikmatan masakan kami. Setelah bumbu telah menyatu dengan jantung pisang, saatnya dipadukan dengan kepiting. Kepitingnya udah matang. Oh, ini dia yang besar. Bu, mana Bu? Getah dari jantung pisang membuat kuah masakan menjadi hitam. Tapi, kenikmatan rasanya tidak perlu diragukan. Hati panas. Memecahkan cangkangnya adalah seni dalam menyantap kepiting. Enak Bu, manis. Terus ada gurihnya juga. Karena dari jantung pisang itu menambah rasa gurih untuk kepitingnya. Punya tekstur yang lembut dan kenyal, daging kepiting segar punya rasa yang manis. Rasanya akan semakin nikmat saat dipadu dengan olahan jantung pisang. Kepiting tuh rasanya emang nggak pernah gagal ya. Apalagi menikmatinya langsung dari pinggir sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah yang subur dan masih alaminya Desa Lebak Tipar membuat berbagai jenis tanaman tumbuh subur di wilayah ini. Tak terkecuali pohon pisang yang menjadi sumber mata pencaharian warga setempat. Lebak Tipar merupakan salah satu desa yang memanfaatkan pisang untuk dijadikan sale. Dan saya bersama Bapak Yadi mau panen pisang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pisang sale asli Banten hanya menggunakan jenis pisang madu seblot. Pisang jenis ini dipilih karena memiliki rasa seperti madu setelah diolah. Nah, jadi pohon pisang yang sudah dipotong harus dihabisin supaya bisa tumbuh tunas baru. Pohon pisang hanya menghasilkan satu tandan buah pisang dan mati setelahnya. Pak, itu ada lagi tuh Pak. Iya. Asik, dapat pisangnya banyak. Sini Pak. Hati-hati Pak. Nah, berbola. Nanti ngegubraknya ke sana kan Pak, nggak ke saya. Aduh, ini getahnya muncrat ke saya. Karena menunggu pisang yang matang pohon cukup lama dan setiap pohon punya masa matang yang berbeda, jadi pisang yang dipanen belum benar-benar matang. Halo Kang, nih pisang-pisang kita nih. Panen. Sekarang pisang yang sudah dipanen mau kita bawa ke saung sale, tapi saya mau naik ini nih. Motor apa Kang namanya? Motor kepok katanya. Naik motor kepok, bawa pisang yang banyak, kita mau jalan. Ayo Kang, jalan. Woo! Nah, ini kita nantang lagi. Secara geografis, Desa Lebak Tipar punya struktur tanah berbukit, sehingga cukup sulit membawa hasil panen pisang dengan tangan kosong. Satu-satunya cara yang digunakan masyarakat adalah menggunakan motor yang telah dimodifikasi.
kepok ini sengaja dimodif agak memanjang ke atas supaya bisa membawa pisang lebih banyak dan juga mengendarainya lebih mudah. Aman, Kang? Aman. Nih, langsung saya bawa ke saung ya. Pisangnya mau kita olah di saung sale sana. Oh, Ibu ini udah ngupas-ngupasin? Oh, tapi ini udah matang ya? Iya. Jadi yang sudah matang ini udah bisa langsung dikupas-kupasin. Terus yang ini kan belum matang, Bu, ditaruh di mana dong? Taruh di situ. Oh, di situ dulu. Oke deh. Dan yang belum matang biasanya kita simpan sekitar 3 sampai 4 hari. Ini jadi salah satu cara pematangan buah pisang yang aman, karena tidak menggunakan bantuan bahan kimia. Pisangnya setelah kita kupas, mau disusun dulu di sini sebelum dimasukkan ke pengasapan di situ ya? Iya. Pak, ini Pak kayu bakarnya. Oper-operan. Pak, udah cukup nih Pak kayunya? Udah. Oh, udah, berarti kalau gitu kita tinggal nyalain ya Pak apinya? Oh, harus dari dalam? Iya. Ya udah deh, saya juga masuk. Pengolahan pisang menjadi sale membutuhkan proses pengasapan. Pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar menjadi salah satu faktor terciptanya rasa sale yang autentik. Ini harus diasapkan selama 4 jam, nggak mungkin kan saya di dalam 4 jam. Ayo Pak, kita keluar. Proses pengasapan akan memunculkan warna coklat pada pisang, yang membuat rasa pisang semakin manis. Jadi ini pisang yang sudah diasap dan juga dijemur selama 2 hari, terus sekarang udah bisa diangkat lalu digeprek. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pengeringan saat pisang kembali diasapi. Biasanya si pisang sale ini harus diasapkan dulu semalaman. Tapi karena saya udah nggak sabar mau nyobain, saya boleh cobain nggak Bu? Cobain ya? Silahkan. Kita cobain dulu deh satu. Icip-icip. Udah enak, manis. Enak. Rasanya manis. Dibuat secara tradisional dan tanpa bahan pengawet, sale pisang ini mampu bertahan hingga 2 bulan. Enak, Bu. Sudah 20 tahun Ibu Hana dan juga Pak Yadi ini membuat sale pisang. Walaupun prosesnya lama, tapi sale pisang ini rasanya enak banget. Saya cobain lagi ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak lengkap rasanya berada di Kabupaten Lebak tanpa mengunjungi kawasan baharinya. Seperti warga Kampung Panyaungan yang punya kegiatan menarik saat air laut surut. Salah satu sumber daya alam di sekitar Pantai Panyaungan adalah rumput laut. Saya bersama Teh Ayu dan juga Teh Ika mau mencari rumput laut sebanyak-banyaknya mumpung airnya lagi surut. Jadi rumput laut yang saya dapatkan ini adalah jenis agar kuda dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan lauk makanan. Tapi bisa juga dijual oleh masyarakatnya untuk dijadikan mata pencaharian. Rumput laut punya peran besar dalam bidang industri dan farmasi. Di antaranya dimanfaatkan dalam pembuatan agar-agar. Gracilaria umumnya punya warna ungu kemerahan, tapi kalau di sini saya menemukan warna coklat agak-agak kehijauan. Seperti ini. Kehidupan rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari intensitas cahaya hingga arus air laut. Tidak heran kalau rumput laut ini banyak didapat pada bibir pantai saat air surut. Kalau lagi surut seperti ini memang banyak sekali aktivitas warga.
kayak ngambil rumput laut. Ada juga di sana bapaknya nyari kerang. Ada juga yang lagi mancing tuh di sana. Surutnya air laut tidak berlangsung lama, hanya 3 hingga 4 jam saja. Itu pun jika cuaca sedang bagus. Wah, rumput lautnya udah cukup banyak nih seperti ya. Saya nggak sabar, habis ini mau mengolah dan semoga rasanya enak. Neng, ayo Neng, cepetan, udah mau pasang. Iya teh, bentar. Iya juga ya, ternyata air lautnya udah mau pasang. Tungguin. Agar kuda ini tidak hanya bisa diproduksi oleh pabrik besar, tapi kita bisa langsung menikmatinya dengan diolah. Ya kan, Teh? Kita langsung aja kali ya. Ini diapain dulu, Teh? Direbus. Oh, direbus dulu. Jadi direbus itu untuk mengurangi kadar asin ya, Teh? Agar tekstur renyahnya tetap terjaga, merebus rumput laut sebaiknya jangan terlalu lama. Saya mau langsung cobain nih, abis direbus rasanya seperti apa. Ngangkut. Makin renyah. Bener, jadi asin-asinnya itu berkurang. Lebih enak. Ini bisa langsung cocol pakai sambal, Teh. Seperti membuat sajian pada umumnya, cabai, bawang, tomat, dan aneka rempah adalah kunci. Rumput laut mengandung sedikit protein. Untuk melengkapinya, kami pun menambahkan daging cumi-cumi. Ini ya. Dari aroma-aromanya nih udah siap untuk kita santap. Langsung aja kali ya, Teh. Biasanya, agar kuda ini bisa dijadikan lauk untuk pendamping nasi. Tapi karena sudah mengandung karbohidrat yang tinggi, jadi bisa kita makan langsung. Ya kan, Teh? Pakai sambal, rasanya makin pedas, mantap. Terus ada rasa kencur-kencurnya gitu, jadi bikin seger. Mengonsumsi ganggang laut adalah cara sederhana untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral, tanpa menambahkan banyak kalori. Tidak hanya mengandung karbohidrat, tapi rumput laut ini juga memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga bagus untuk pencernaan. Apalagi makanan sehat ini bisa kita ambil langsung dari laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjejaki kaki ke Desa Ujung Jaya, saya pun singgah ke Kampung Cikawung. Ada salah satu buah yang terkenal di Kampung Petai yang sering dimanfaatkan untuk dijadikan obat tradisional. Saya bersama Kang Budi dan juga Kang Bohani ingin segera mencarinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lajagoa, biasa disebut dengan lengkuas hutan atau lengkuas Malaka. Tanaman rimpang ini tumbuh subur pada tanah yang lembab dan gembur. Ternyata buah lajagoa itu letaknya memang di pinggiran sungai seperti ini. Tanaman herba ini tumbuh paling tinggi sekitar 4 meter. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan buahnya. Mana, Kang? Ini bentuknya kayak gini, buahnya gini, Wah. ini daunnya yang matang. Ini dia. Buah lajagoa. Dan ini katanya yang udah matang warnanya lebih orange. Teksturnya agak ada bulu-bulu halusnya gitu, lumayan tajam, nusuk-nusuk ke jari. Tapi ini langsung dimakan aja bisa, Kang? Bisa. Buni, nama buah dari tanaman lengkuas hutan ini. Saat belum matang, buni berwarna hijau. Rasanya ada sepet-sepetnya. Tapi keras juga sih, ini kayaknya biji ya, Kang? Rasanya mirip jamu, ya, Kang? Temulawak. Temulawak.
Buah lengkuas hutan dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta menyegarkan tubuh saat energi telah terkuras. Namun, menurut masyarakat setempat, khasiatnya tidak sehebat bagian rimpang dari tanaman lajak goa ini. Jadi tanaman lajak goa ini memang umbinya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan juga ya, Kang? Vitaminnya banyak juga. Berwarna coklat kemerahan, bagian umbi atau rimpangnya lah yang sering digunakan sebagai obat tradisional. Selain diolah langsung, biasanya masyarakat mengolahnya melalui proses pengeringan untuk penyimpanan dalam waktu lama. Sekarang kita mau lanjut potong-potongin akarnya dulu, baru nanti umbinya ini kita geprek. Untuk mengolahnya sangat sederhana, cukup dengan direbus. Kandungan minyak atsiri akan muncul saat rimpang lengkuas diiris atau ditumbuk. Nah, kita tambahin buah lajak goa ini supaya rasanya semakin nikmat. Tidak butuh waktu lama, saat air rebusan mulai berubah warna jadi kecoklatan. Minuman herba yang diyakini punya segudang manfaat ini pun siap dinikmati. Tapi ini rasanya kayak temulawak banget. Asam-asam tapi ada manisnya sedikit. Ini segar banget. Dan lengkuas hutan ini dipercaya bisa mengobati penyakit MAH dan juga penyakit pencernaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di Kabupaten Lebak, Banten, kawasan ini terkenal dengan keindahan pantai dan goanya. Banyaknya goa membuat kawasan Sawarna mendapat julukan kawasan 1000 goa. Salah satunya adalah goa di Desa Lebak Tipar. Dari sinilah petualangan saya dimulai. Sekarang saya sedang berada di Goa Lauk dan ingin menyusuri sampai ke dalam bersama para pemuda kampung Cirompang. Kita lihat di dalam ada apa aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menyusuri Goa Lauk, kami disambut dengan jalur yang curam, licin, dan berpasir. Di dalam goa sepanjang hampir 2 km ini, terdapat sungai bawah tanah. Aliran sungai berasal dari Sungai Sawarna. Sudah mulai masuk air. Ayo Akang, boleh duluan. Oh, oke, aman. Wah, ternyata selutut saya ini. Wah, ini semakin dalam. Udah mulai sepinggang ini, Kang. Oh, baunya ini banyak lumpur juga ya. Apa nih? Dasar goa yang berlumpur dan berpasir membuat kedalaman air tidak dapat ditebak. Wah, di sini bagus banget pemandangannya, Kang. Dan memasuki goa ini memang ternyata bisa sampai 20 orang lebih. Karena air yang ada di dalam sini tuh airnya mengalir. Jadi dia nggak bikin pengap ya, Kang ya? Oh. Butuh tenaga ekstra dan mental yang kuat untuk menyusuri goa ini. Namun, semua jerih payah terbayar oleh keindahan ornamen goa. Stalaktit yang berasal dari pengendapan mineral banyak ditemui di tempat ini. Menurut penduduk setempat, disebut Goa Lauk lantaran goa ini terdapat banyak ikan. Mari kita buktikan. Nah, bubunya ini sudah ada umpan di dalamnya. Kita pakai kelapa tua karena katanya kelapa tua ini wanginya tuh khas. Jadi ikan-ikan bisa cepat masuk ke bubu ini. Ayo Kang, kita pasang. Karena bubu yang ini harus ditinggal semalaman, jadi sekarang kita mau ambil bubu yang sudah disimpan sama akangnya kemarin. Dan bubunya itu lebih besar, jadi semoga ikannya dapat lebih banyak ya Kang. Mudah-mudahan. Sebelah mana Kang naruhnya?
Kemarin 11 sih. Akangnya jatuh. Oh iya ada batu di sini. Wah hati-hati Kang. Ada batu. Akangnya jatuh, hati-hati. Mana nih Kang? Dalam banget ini di sini ya. Mana ya? Kok ini batu sih? Mana? Ini nih. Aduh. Ya ini kosong. Ada kepiting. Sama apa lagi? Ada ikan satu, lumayan. Ada di sini. Oh udah ketemu ternyata di sini. Ada ini. Oh ini yang kecil. Yang kecil. Ini dapat apa nih Kang? Dapat kepiting. Dapat udang lagi. Kang ada lagi nggak Kang? Ini sebelah sini nih. Sebelah situ ada? Iya ada. Wah itu dalam juga di situ ya? Iya. Bentar. Ada batu. Ada. Mana Kang? Sebelah sini. Mana? Nah, ini besar ini ya. Oh ini besar. Besar. Wah pantesan harus Langsung aja dalam. angkat. Angkat aja. Bentar. Ada nggak? Ada. Ini banyak kayaknya ikannya Kang. Wih. Dapat ikan nila. Nih, habis ini kita bakar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lelah melakukan penelusuran, kami pun tidak ingin menyia-nyiakan hasil tangkapan. Hasil tangkapan kita sekarang mau kita panggang. Terus ini Akang lagi bikin sambal. Ya, ini ikan sama udang sudah siap untuk dipanggang. Tidak perlu menunggu lama. Semua lauk dan nasi sudah kami hidangkan di atas daun pisang. Makan bersama di atas daun pisang dinamakan ngeliwet. Udah capek-capek abis susur goa, wah ini nikmat banget nih. Kita mau makan nasi liwet pakai lauk yang sudah kita tangkap tadi. Ayo Kang, kita langsung makan aja. Kebersamaan yang terbangun membuat menu sederhana menjadi istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mulai sudah dia serang. Lebahnya udah pada turun-turun ke bawah karena bapaknya lagi bersihin sarangnya. Ini saya namanya berenang sama ikan. Ya hasilnya sudah semakin kecil banget. Banyak banget ikannya udah kelihatan tuh di depan. Ini rasa dari pindang seraninya, kuahnya luar biasa enak banget. Asam, gurih, ada sedikit manisnya. Ditambah ikannya tidak ada durinya.